Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal ulum wal usul wa salahal jazm wal ruh wa tawbatul nasuh. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min 'amalin la yashfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam tanpa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat, diberikan taufik hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun salam hormat kami kepada Ketua DKM Masjid Jami'ul Hidayah itu Bapak Haji Didi Konidi, kemudian Pembina DKM Masjid Jami'ul Hidayah Bapak Haji Soleh, Ketua Majelis Taklim Safari Subuh Bapak Haji Abu Sudana, tokoh masyarakat Barbus Bapak Haji Sufyan Abdul Rahman, Bapak Haji Ahmad Ibn Fakih, Bapak Haji Wakil Barakah, Bapak Samin SPD, kemudian juga para tuan guru, ada Ustaz Muhammad Dahri, Sarjana Sosial, Bapak Ustaz Sufyandi, Ustaz Abdul Rahman, dan seluruh ketua masjid, ketua mushola, serta muhafuz, bapak ibu yang akan muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir berdiri sebetulnya bukan ceramah kali ya, bukan ngajar, enggak. Al-Fakir sharing, kita berbagi ilmu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingatkan kepada kebenaran, saling ingatkan kepada kesabaran. Ayat itu buat siapa? Saya mungkin nggak bisa ngelucu karena saya bukan pelawak. Saya juga nggak bisa marah-marah karena saya kena surga. Ada ancaman Nabi, la tadhab wala jannah. Jangan marah, ntar masuk surga. Jadi saya nggak bisa ngelucu, saya nggak bisa marah-marah, saya ngajak mikir aja. Ayat tadi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr buat siapa? Buat kita semua umat Islam, bukan buat guru, bukan buat ustaz, bukan buat kiai, buat habaib, enggak, semuanya. Jadi kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi saya hadir di sini untuk berbagi ilmu. Mungkin ada yang di kepala saya Bapak Ibu belum tahu, tapi kan bisa jadi juga apa yang Bapak Ibu tahu saya mungkin belum punya ilmunya. Ya. Jadi kita di sini adalah dalam rangka berbagi ilmu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkait masalah sholat, kalau cerita Isra Mi'raj kayaknya anak-anak kecil udah hafal ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, udah hafal. Saya kadang-kadang suka agak gemes juga tuh. Momennya apa nih? Idul Adha nih. Khotib ceritanya pasti Nabi Ibrahim motong Nabi Ismail, ya Allah. Itu mah dari Bidaiyah, dari RA diajari tuh gitu-gituan gitu. Kita coba kupas, kita analisa hal-hal yang di luar itu. Jadi kalau saya meyakini jamaah Masjid Jami'ul Hidayah insya Allah udah paham soal-soal yang begituan. Jadi saya mengajak yang agak lebih berpikir lagi untuk kita.
Kita tahu sholat itu satu-satunya perintah Allah yang Allah harus memanggil Rasulullah SAW. Yang lain enggak, tinggal nyuruh doang. Tapi ketika sholat Allah panggil khusus. Berarti ada sesuatu di balik sholat itu. Bahkan ada ungkapan as-salatu lil mu'min kamasalir ra'si fil jasad. Sholat buat orang-orang beriman itu seperti kepala di atas badan. Jadi kalau kita ngaku muslim, kita ngaku mukmin, sholat itu seperti kepala di atas badan kita. Di akhirat nanti juga kalau sholat diperiksa aman, insya Allah semuanya aman tuh, beres semuanya. Jadi jangan sampai ada yang nggak sholat nih, bahaya banget nih. Jadi kalau ada orang muslim, orang mukmin, dia nggak sholat tuh. Sama aja dia punya badan, tapi nggak punya kepala. Kalau orang Betawi bilangnya nomor tidur ya. Bapak punya istri, istri nggak sholat, bapak tidur di nomor tidur. Ibu punya suami, suaminya nggak sholat, suami ibu nomor tidur. Hati-hati itu. Ya, jadi benar-benar sholat harus diperhatikan. Kemudian dalam sholat kan nggak ada tuh aturannya tuh, pejabat di depan, tukang parkir di belakang, nggak ada aturannya, bebas. Semua setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan buat saudara-saudara kita yang sudah pernah pergi haji ataupun umrah, mungkin agak bingung tadi, karena di sana orang sholatnya lain-lain ya, sholatnya lain-lain di sana orang sholat. Ada sholat begini, ada sholat begini, ada yang sholat begini, ada yang tahiyat begini, ada yang begini. Ketika ada ungkapan waman ahsanu minallahi hukma, siapa yang bisa aturan, yang bikin aturan selain Allah? Ya maka ada yang bikin aturan yang terbaik selain Allah. Aturan yang paling baik, yang paling jago bikin aturan, ya Allah. Manusia nggak bisa, pasti lemah. Oh iya, kalau kita kembali Quran Sunnah, tar dulu, jangan buru-buru. Main Quran Sunnah aja, tar dulu dong, jangan begitu caranya. Kalau kita mau belajar agama, kita nyarinya ke siapa yang belajarnya? Ke guru, ke kiai, ke ustaz, ke habaib, ke para ulama. Kita nggak bisa langsung belajar sama Rasulullah udah ada. Lah kemudian faktanya hari ini ulama kita berbeda pendapat kan? Sangat berbeda pendapat. Min awal, sejak zaman dahulu, cuma perbedaan tafsir ayat dan riwayat sudah berapa juta umat muslim harus kehilangan nyawa urusan begituan tuh, urusan gak penting. Bahkan di zaman Rasulullah saja, kalau kita baca perang Jamal, ya, perang Siffin, itu perang antar umat Islam. Jadi perbedaan-perbedaan itu sunnatullah. Kan kalau Allah mau kita semuanya seragam kan bisa nggak? Bisa banget. Tapi Allah takdirkan kita berbeda-beda. Tujuan untuk apa? Ya sholat itu tadi. Sawu sufufakum ila tasbih sufuf itu sholat. Luruskan safnya, rapatkan. Saya nggak tahu tuh, itu awalnya dari mana sih as-salatu jami'ah rahimakumullah. Karena banyak tuh masjid musola kalau mau sholat as-salatu jami'ah rahimakumullah. Yang saya ngaji mungkin saya bodoh. Sunnah itu sawu sufufakum ila tasbih sufuf min tamamis sholat. Karena banyak imam tuh kita mau sholat as-salatu jami'ah rahimakumullah. Saya bingung, kok kayak gue belum nemu deh, gimana tuh belajar? Sama nggak bener ya tadi? Ya kalau ada mohon ajarin saya, karena yang saya tahu itu mestinya selalu seperti kita. Kita surat ke barisan, softnya surat akan luruskan. Artinya apa? Ya kompak dong, oh Islamiahnya. Jangan nggak dong. Konsolidasi. Beda-beda cincai lah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surganya la ilaha illallah. Udah dibocorin. Bahkan orang-orang kafir bisa jadi muslim
bisa jadi masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Masa kita ucap la ilaha illallah jadi keluar Islam sih? Jadi kafir sih? Ini kan logikanya kebolak-balik nih jadinya. Dengan la ilaha illallah mau orang kafir jadi muslim. Masa dengan la ilaha illallah orang kita yang udah Islam jadi kafir? Ini logikanya nggak nyambung. Kalau mau diskusi ntar dong, dosa-dosa panen sendiri diskusi begini. Pasti mah ngomong doang kali ya. Itu yang harus dicoba dibangun gitu. Makna sholat itu merapatkan saf dan barisan itu ya kita harus kompak, ukhuwah Islamiyah. Hormati perbedaan di antara kita karena dari zaman dulu ulama-ulama berbeda. Bukti bahwa ulama-ulama itu tidak mampu menafsirkan secara tepat sebagaimana layaknya Rasulullah SAW. Ya mereka berbeda sampai sekarang dari zaman dulu. Kalau mereka tahu persis yang dimaksud oleh Rasulullah, pasti nggak ada perbedaan. Karena mereka tidak tahu persis apa yang dimaksud oleh Rasulullah, makanya terjadi perbedaan. Selama dalilnya ada, nasnya jelas, referensinya cukup, ikut aja. Beda ya udah, itu kan penafsiran ente, penafsiran aneh begini ya, udah. Sekedar sholat ini aja kita masih belum jago, makanya nggak usah heran kalau ada orang sholatnya rajin, korupsinya juga rajin. Ada orang umrohnya rutin, nyolonginnya juga rutin. Ada orang ibadahnya sholatnya tepat waktu, 5 waktu berjamaah di masjid, tapi juga masih demen geser-geser angka supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak kan? Padahal ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, terus kalau orang yang sholat gimana nih? Tapi masih nyolong. Ya dalam hati kita yakin aja udah, orang sholatnya nggak beres. Clear kan itu? Allah yang jamin loh, orang yang sholatnya benar diterima, terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Terus kita mengharapkan generasi ke depan, kita mengharapkan menjadi generasi muslim yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, sopan santun, etika dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak-anak kita tumbuh jadi muslim yang baik ketika perutnya kita isi dengan makanan-makanan yang dari rezeki yang haram? Kullu lahmin nabata minal haramin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram, kata Nabi apa? Neraka tempat kembalinya. Ya pantas anak kita pengal, pantas anak kita gak mau ngaji, pantas anak kita gak mau masukin madrasah, pantas anak kita gak mau masukin pondok. Kenapa? Cek aja perutnya, kita masukin apa ke perut anak-anak kita, perut istri kita masukin apa? Pantasan lebih depan nonton drakor, nontonnya sinetron, iya kan? Saya paling suka tuh gitu. Iya, nggak tahu dari dulu emang nggak dapat aja gitu. Dulu anak saya kecil-kecil tuh sekitar tahun 2003-2004, waktu itu yang sekolah gratis baru sekolah umum negeri, madrasah masih bayar tuh. Saya masukin sekolah anak-anak saya semuanya madrasah. Saya punya anak empat-empatnya anak saya madrasah. Lulus madrasah ibtidaiyah, semuanya saya tendang masukin pondok, semuanya anak saya empat-empatnya. Dikata sombong saya. Habis belagu ada sekolah gratis pakai miliar gaya. Lah bibit gua, lu pada repot sih. Bibit gua, kan kalau anak-anak kita di sini kasih gua. Pilihannya cuma sederhana bu. Pilihannya adalah ibu main logika nih. Di sekolah umum anak ibu belajar matematika. Di pesantren dapat gak matematika? Dapat. Di pelajaran sekolah umum pelajaran geografi ada. Di pesantren ada gak geografi? Ada. Sekarang saya balik. Di pesantren ada nahu. Umum ada gak? Di pesantren ada balaghah. Di
lulus masukin pesantren. Saya bukan musuh sekolah umum, tidak, tapi saya merasa bahwa kalau emang kita pengen mencari ridho Allah, mendukung program menciptakan generasi muslim yang baik, pilihkan rezeki yang baik buat anak-anak kita, masukkan anak-anak kita ke pendidikan yang benar. Ini kan nggak begitu. Ada yang, wah dia pesantren di mana nih? Wah dia begini-begini, dia waktu kamu ziarah dulu urusannya, dia mau urusannya ke timperingan dulu, hadroh dulu. Ya Allah, nggak apa-apa dong. Ini nggak ada yang hadroh ya nggak apa-apa. Ini nggak ada yang tahlil, nggak ada yang maulid, ya nggak apa-apa. Aneh doyan kebetulan. Ini nggak ada ziarah kubur, ya ada masalah nggak apa-apa. Aneh kebetulan teman ziarah kubur. Kan selesai kalau begitu, nggak jadi berantem sebetulnya. Ngapain sih jadi ribut-ribut? Makna sholat kita kemana nih? Sama waktunya nih, jadinya nih. Kalau kita masih ribet urusan kayak gituan, kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, ziarah nggak ziarah, tawasul nggak tawasul, tarawih 11-23, ribet itu nggak kelar-kelar urusan. Dan jawab dulu, bukannya baru. Makanya saya berharap nih dengan momen ini Masjid Jami Al-Hidayah harusnya bisa clear ke depan insyaallah ya, semuanya nih. Kita tunjukin bahwa Rasulullah itu Al-Hidayah bisa. Kita betul-betul kompak, kita saling menghormati segala macam perbedaan di antara kita. Karena bukan apa-apa, kita udah ketinggalan jauh banget. Jauh banget. Saya punya keponakan satu orang tinggal di Rawajati, di pasaran Minggu itu. Kebetulan dia salah seorang petinggi lah di PT Unilever. Dia tuh termasuk rutin jalan-jalan ke Cina, terkadang ke Beijing, terkadang ke Peking, terkadang ke Guangzhou. Itu oleh-oleh yang saya dengar itu apa? Cerita. Dia bilang apa? Amin. Di Cina, kita lihat handphone Cina banyak banget kan ya. Bayangan kita handphone dibuatnya gimana? Pabrik, bukan paku. Di Cina, handphone itu home industry. Kebayang nggak begitu? Di Cina, handphone home industry. Mak kita bikin lontong home industry-nya. Di Cina bikin handphone. Terus kita masalahin Cina itu, nggak bisa. Kita ini masih sibuk urusan-urusan nggak penting. Jadi ketinggalan banyak langkah-langkah kita daripada mereka. Hari ini tinggalin semuanya. Kita maknai sholat kita dengan sebenar-benarnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda-beda dikit kurang lebih deh. Yang penting kita nggak usah berantem, kita kerjasama. Apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng, kerjain bareng-bareng buat kemajuan umat. Saya senang tadi itu ada planning untuk hebat DKM Masjid Jami Al-Hidayah. Ada beberapa saya dengar juga itu ada masjid yang kalau ada warganya yang dianggap cerdas itu dipondokin, dibiayain, kemudian nanti kalau setelah lulus dia jadi imam di masjid tersebut. Ada juga ini luar biasa. Mohon dipertahankan yang seperti ini karena kita tidak ingin umat Islam tertinggal terus menerus. Kita nggak bisa mengharapkan semuanya. Kita hanya bisa mulai dari diri kita aja. Kalau semuanya punya kesadaran seperti itu, semuanya memperbaiki diri, semuanya mengembangkan diri, insya Allah umat Islam menang, nggak pakai disuruh menang. Kita kan lebih sibuk menuding orang lain ketimbang introspeksi. Itu persoalannya. Ketika kita introspeksi, beresin diri kita sendiri, semua orang beresin diri sendiri, rapi nggak? Rapi. Nggak usah nuding, beresin aja diri sendiri masing-masing. Kalau nuding, khawatirnya bukan apa-apa, ketika aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi sedih. Allah itu udah baik. Kita kan kadang kelihatan doang nih. Saya begini ini kan kelihatannya kayak orang bener ya. Padahal Allah lebih tahu tentang saya seperti apa. Bapak-bapaknya pakai baju koko, pakai gamis, pakai sorban, momen Isra Mi'raj, kelihatannya bener. Tapi sebetulnya Allah yang lebih baik sama kita. Karena apa? Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak dibuka di depan orang-orang. Di zaman Nabi Musa dulu pernah terjadi
basah paceklik, kering, nggak turun hujan sekian lama. Sampai akhirnya masyarakat situ datang menghadap kepada Nabi Musa. Ya Musa, engkau kan utusan Tuhan, engkau kan bisa berbicara pada Tuhanmu. Nabi Musa julukannya Kalimillah, bisa ngobrol sama Allah. Doain dong, mintain dong supaya turun hujan. Malamnya Nabi Musa bermunajat, mendapat wahyu dari Allah. Ya Musa, aku azab kampungmu karena ada satu orang di antara wargamu yang lebih dari 40 tahun bermaksiat kepadamu. Suruh dia keluar dari kampung itu, baru aku akan turunkan hujan di daerahmu. Besoknya Nabi Musa muter, woi, yang maksiat kepada Allah lebih 40 tahun keluar. Masuk pasar teriak, masuk kamar, woi, siapa yang maksiat 40 tahun keluar dari kampung ini? Yang punya diri benar tuh, Nabi Musa teriak-teriak begitu. Tapi kan dia malu dong kalau nongolin mukanya, ketahuan sekampung. Akhirnya apa? Ya kalau kita dia masukin palanya ke dalam bajunya gitu. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Dia minta ampun sama Allah. Tiba-tiba hujan turun. Orang situ senang. Wah, Nabi Musa kaget. Ini yang maksiat 40 tahun belum ketemu, tapi hujan udah turun. Malamnya munajat lagi. Ya Allah, nih belum ketemu nih yang maksiat 40 tahun nih, tapi kok hujan udah turun. Kata Allah, wahai Musa, ketika dia bermaksiat kepadaku saja, aku tutup seluruh aib-aibnya. Bagaimana mungkin ketika dia sudah bertobat kepadaku, aku akan buka aib-aibnya. Ya Allah, Allah baik sama kita. Udah deh, yang udah gak penting-penting tinggalin deh. Ya, perbedaan kurang lebih udah gitu. Itu yang pertama soal sholat. Kemudian yang kedua nih, tarhib Ramadan. Kata Nabi, doanya kan kita disuruh bacanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini Rajab udah lewat nih. Sekarang kita adanya di Sya'ban nih. Insya Allah besok hari Selasa atau Rabu ya, masa Senin, Selasa atau Rabu, nisfu Sya'ban. Nah ini juga perkara juga tuh. Gak ada terjemahannya malam nisfu di UD, lu gak nisfu gak pakai. Gue mau nisfu habis itu. Ini kan udah gak. Nah di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk saling bersilaturahim. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini silaturahim ini nih yang kendala sama kita nih. Kadang-kadang kita kalau ngambek kan lama, ngambeknya awet kayak pakai formalin gitu. Apalagi kalau udah ngambeknya nih bekas-bekasnya urusan politik, waduh itu udah kayaknya mantu mertua gak negor, ipar gak negor, ada lagi bini cerai, udah aneh-aneh banget nih. Buang deh, gitu deh, kalau penting silaturahim banyakin, minta redho, minta maaf, mau puasa nih. Yang masih punya orang tua, datangin orang tuanya, punya duit bagi, bawain makanan, kasih duit, biar senang orang tuanya. Nyekar gimana deh? Ya kalau mau nyekar silakan. Kalau orang Betawi itu ngajarinnya apa? Istilahnya ruahan. Doain. Kemarin hari Minggu yang lalu saya kumpul keluarga di daerah Pamulang. Kebetulan saya naik Grab. Saya bilang, Bang, mampir sebentar situ mau nggak? Ntar saya tambahin duitnya. Mau ngapain Pak? Saya mau ziarah sebentar, ada abang saya yang makan di situ. Oh iya, ziarah sebentar, baca Fatihah, baca doa, udah. Lama-lama saya langsung jalan. Terus supir Grabnya nanya, Pak, emang doa nggak bisa dari rumah Pak, mesti di kuburan? Nah, ini asik nih, jadi demen nih kita ketemu yang ini. Bang, apa orang mana Bang? Saya dari Bukit Tinggi gitu. Oh, Bang, masih punya orang tua nggak? Masih. Bisa ditelepon nggak orang tuanya? Bisa. Karena kalau abang telepon orang tua abang, ngobrol. Abang ngobrol
sama orang tua abang tapi ketemu, enakan mana bang? Iya, enakan ketemu ya. Nah, kira-kira kayak gitu bang. Abang jangan pikir yang di makam itu mati. Ini kan pemahaman yang banyak nih umat Islam yang keliru, dipikir orang meninggal dunia itu mati. Bukan, yang meninggal itu bukan mati, pindah alam. Kita hidup di 5 alam. Pertama alam roh, kedua masuk alam rahim mak kita, karena dunia nih alam dunia. Nanti keempat alam barzakh, alam kubur, baru terakhir alam akhirat yang kelima. Kita tiba pindah doang. Jadi mereka ada masih. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang yang mati itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tapi mereka hidup dan mendapatkan rizki dari Allah. Bagaimana bentuknya? Ya Allah alam urusan Allah deh. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka dapat rizki. Mereka lihat kita. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian. Allah, para rasul, orang beriman melihat amal-amal kita. Gak percaya? Ya terserah aja, gak apa-apa. Kan kok percayanya begitu. Kalau ente gak percaya, gak apa-apa juga gitu. Akhirnya setelah ngobrol itu, iya juga Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menjelaskan sesuatu kepada orang itu, kalau pakai logika kayaknya lebih ketimbang itu berdebat gitu, capek, menang kalah juga percuma gitu. Karena ujung-ujungnya memang beda pendapat, nggak sepakat gitu. Kan harus ada pernyataan kita bersepakat untuk tidak sepakat. Kita harus bersepakat untuk tidak sepakat. Ya udah, ini jalan ini jalan aneh. Ada dalilnya? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kalian akan bertikai? Apakah kalian akan bertengkar? Apakah kalian akan berantem tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Allah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Hanya kepada Allah semuanya kita ikhlasin. Udah gitu aja. Jadi tidak ketinggalan. Jangan lagi kita ribut jadi putus silaturahim. Udah gara-gara politik kita putus silaturahim. Sekarang lagi gara-gara perbedaan pendapat lagi putus silaturahim. Terus kita masuk Ramadan ini gimana tuh? Dengan hati yang gak bersih, masih dokol, masih kesel ke orang. Gak enak. Beresin semuanya. Beb, tapi gak punya duit, Beb. Kalau punya duit, ruahannya pakai kebuli. Kalau gak punya duit, ruahan pakai kopi. Sampai juga. Masih orang muda gak datang. Bener gak? Ada duit pakai kebuli, gak ada duit kopi. Jadi kan tujuannya doanya. Itu ngapain tujuannya? Iya kan? Doanya. Sambung silaturahmi jangan cuma apa yang masih hidup doang, dan juga pada yang sudah meninggal. Saya tadi rombongan di majelis saya satu bis berangkat ziarah. Saya nggak ikut karena dalam ini baru pulang nih sekarang. Pertama ke Habibur Rahman, ini terus ke Habib Kusir, Lambata, Bagio, Babras, Keramat Empat Bogor. Mama kan repot kalau ngajak jalan-jalan. Bosan katanya ke Kubah Mas, minta Masjid At-Tohir, At-Pos saja. Tapi baru saja dikabarin baru pada nyampe. Alhamdulillah. Datangin silaturahmi, guru-guru, begini, Ustaz dari Selamat ini yang mesti jaga. Yang ngajarin alim batak ini kita di sini, ngajarin fikih kita di sini, tata cara sholat. Datengin, minta reto, minta maaf. Ya. Nah yang ketiga, akhir Ramadan. Ini agak menarik. Bapak Ibu, kalau kita terima sebuah undangan dari pejabat, dari tokoh, dari orang yang kita hormati, dari keluarga, biasanya kita udah prepare tuh. Kita udah siap-siap tuh. Kita akan tampil dengan penampilan kita yang terbaik. Bajunya dipilihin, dan
batik, pakai sepatunya yang pantopel, apa pantalon, apa yang bagaimana. Itu dipikir itu, mama juga gitu, pakai baju yang mana ya, pakai baju yang long dress, apa gamis, kalau gamis yang mana, yang pakai ada motek-moteknya, mengagak, dipikir itu. Minyak wangi datang beli supaya wangi ada di undangan tersebut. Rapi nih ceritanya nih, datanglah ke undangan. Ternyata begitu sampai di undangan, kita bukan yang paling keren, kita bukan yang paling ganteng, kita bukan yang paling cantik. Ada yang lebih ganteng dari kita, ada yang lebih cantik dari kita ternyata di acara tersebut. Tapi kita kagak minder juga, karena ternyata apa? Ada yang cuma pakai biasa-biasa aja, lebih jelek dari kita. Ada yang mungkin datang cuma pakai sepatu care, ada yang mungkin datang cuma pakai sandal jepit, ada yang mungkin datang cuma pakai kaos doang. Gak minder kita, karena ternyata ada juga selain yang lebih dari kita, ada juga yang lebih buruk dari kita. Nah Bapak Ibu, kira-kira gambaran seperti itulah kita akan mendatangi undangan Allah di bulan suci Ramadan besok. Kita mau datang ke Ramadan besok, modal kita dan dana kita udah rapi belum nih? Baju kita udah necis belum nih? Minyak wangi kita udah wangi belum nih? Apa maknanya? Sholat kita gimana nih kira-kira? Ngaji kita gimana nih kira-kira? Tadarus Quran kita, tahajud kita. Mundur deh kemarin Rajab, puasa Rajab kan? Syakban deh, selawatnya udah banyak belum? Silaturahminya udah sampai mana? Kan kita pengen di kondangan kita gini, loh ampun itu jas keren banget ya, sepatunya mengkilat. Masya Allah, pengen tuh, gue pengen pakai sepatu yang kayak gitu. Pengen tuh kita pengen pakai gamis yang modelnya kayak gitu, ada ronce-roncenya, motif-motif kembangnya. Kita pengen lihat dandanan ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih keren dari kita. Tapi kita gak ngiri ketika di Ramadan ada orang yang makan lebih baik dari kita. Ini persoalan nih. Ini persoalan nih. Kok bisa kita silau, kita kagum, kepengen banget bisa kayak orang yang lebih keren dari kita di kondangan. Tapi kita gak ngiri sama orang yang ibadahnya lebih dari kita. Itu kan persoalan sama kita. Ada apa ya sama kita nih? Terus di kondangan itu ketika datang ada orang yang dandannya jelek dari kita, yang pakai sandal, pakai kaos. Diusir nggak sama yang undang? Tetap disuruh masuk, silakan masuk. Disuruh makan nggak? Tetap disuruh makan. Salah. Nggak dibedain nggak? Apa Allah juga gitu, besok kita nggak dibedain. Beb, aneh sholatnya belum bisa jamaah di masjid, ya akhir nggak apa-apa. Tetap aja puasa. Besok usahain supaya bisa ada makan di masjid. Beb, ada sholatnya baru 3 waktu, ya nggak apa-apa, puasa. Usahain besok supaya bisa di 5 waktu. Beb, ada nggak bisa tadarus Quran, nggak apa-apa, tetap aja puasa. Belajar aja ngaji, guru-guru sini banyak, belajar baca Quran, belajar dari Iqra lagi, nggak apa-apa. Ini saya catatan sedikit nih, mohon maaf nih. Saya sih berharap tim Hadrah di sini ahlul Quran, karena saya banyak menemukan di beberapa tempat, afwan Ustaz, apal banget baca maulid, jago banget baca maulid, begitu ada sonori Quran nggak bisa baca, kapok baca Quran nih, la ilaha illallah. Jadi selama ini cuma dengerin bunyi. Diusir nggak sama Allah? Enggak. Tetap puasa aja, perbaikin aja diri. Kemudian ketika sampai di dalam Ramadan, saya mungkin agak berbeda pendapat nih. Boleh nggak saya beda pendapat?
Boleh ya, sekali-sekali biar seru aja. Kan banyak orang bilang Ramadan itu adalah bulannya latihan supaya bisa menghadapi 11 bulan ke depan. Saya kok terbalik ya. Buat saya ya, Ramadan itu bulan pertandingan. Yang latihannya yang 11 bulan kemarin. Anak muda nih, Piala Dunia sebulan atau 2 tahun? Sebulan. Penyisiannya 2 tahun. Lama penyisiannya. Penyisian udah hadiah belum? Belum. Yang ada hadiah kapan? Kemarin waktu Argentina juara ya. Coba ada hadiah. Pak, Bu, Ramadan nafas kita dihitung sebagai tasbih, tidur kita dihitung sebagai ibadah. Seteguk air yang kita berikan kepada orang lain mampu memadamkan api neraka. Kita kasih makan orang berbuka puasa, kita akan mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Ada nggak di hari lain? Maaf nih, subuh hari biasa kita bangun setengah 6 ya. Tetap kita sedang subuh, benar ya? Jam 6 nggak pakai hari biasa. Lah kalau bulan puasa subuhnya setengah 6, aneh lah. Nggak habis sahur kok jadi subuh setengah 6, gimana ceritanya? Tahajud hari biasa, Masya Allah, sendiri tahajud kita deh. Males banget, saya aja kadang kalau malam jam 2 mendingan nonton Madrid PS gitu, tahu? Bener, champion kita nonton. Tapi kalau Ramadan, masa kita nggak bisa tahajud? Kok kita sahur kok? Apalagi ibu-ibu udah masak duluan. Oh maaf nih, saya nggak beda nih, karena buat saya yang latihan itu yang 11 bulannya, yang pertandingan yang di Ramadan nih. Yang di Ramadan bonus pahala, anugerah, ampunan semuanya ada di situ. Kita hari biasa, napas kita biasa, jadi itu tasbih enggak. Di bulan puasa itu sebagai tasbih. Tidur kita ngorok, nggak ada pahalanya. Di Ramadan tidur kita dihitung ibadah. Gimana coba? Masa kita mau sia-sia Ramadan kita begitu aja lewat aja. Padahal janjinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh dan penuh ikhlasan, menjaga daripada batalnya pahala puasanya, semuanya kita hati-hati betul. Jaminan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni baginya seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, yang terdahulu. Makanya ada istilah kita Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir. Iya, kalau yang puasanya benar. Nah, kalau puasanya nggak benar, kalau Ramadan nggak benar. Apalagi pakai ada asmara subuh, anak-anak muda sekarang nih. Ya Allah, main game, biasain deh. Latih mata kita untuk membaca mushaf ketimbang main handphone. Latih telinga kita untuk lebih sering qiraatil Quran, dengerin ketimbang dengerin suara-suara yang gak manfaat, yang malah mengundang murkanya Allah. Mata kita, telinga kita, mulut kita, kira-kira omongan gak manfaat, pindah aja cari tempat yang ngobrol lebih manfaat. Ketahuan yang seperti itu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki generasi muslim, bukan cuma dari anak mudanya doang, tapi juga dari orang tuanya juga harus dirapiin. Harus kita perbaiki dari sekarang. Hati-hati nih, jangan sampai kita terjebak seolah semua salah anak muda. Enggak, bapaknya juga punya andil untuk kesalahan-kesalahan, ketertinggalan, kekalahan umat Islam sampai hari ini. Makanya ini mohon ayo nggak usah jauh-jauh deh dari ahli hidayah ini dulu, rapiin nih semuanya supaya bisa lebih baik.
Pasang target masing-masing. Mudah-mudahan Ramadan saya tahun ini lebih baik dari Ramadan saya kemarin. Itu aja. Pasang itu aja dulu. Kemarin masih ada bolong terawihnya. Coba terawihnya supaya nggak bolong. Tahun lalu masih ada nggak jamaah, sholatnya nggak jamaah. Coba besok dijaga jamaahnya supaya 5 waktu. Pasang masing-masing. Targetin Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Kita nggak tahu. Kita cuma bisa berharap. Mudah-mudahan kita ketemu sama Ramadan besok. Bapak Ibu coba cek kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Saya yakin pasti ada orang-orang yang tahun lalu masih puasa bareng kita, tahun ini udah ada. Ada nggak? Semuanya pasti. Terus kita yang sekarang hadir di sini, ada yang berani jamin nggak besok kita datang Ramadan kita bisa hadir? Nggak ada. Jangan itu nisfu Sya'ban besok hari kita juga belum tentu nyampe kubur kita. Makanya kapan lagi kita mau perbaiki dulu? Sekarang. Gak pakai tunda lagi, gak pakai tunda lagi ya. Sekarang. Selepas acara ini, ayo kita niatkan dalam hati kita akan menjadi muslim yang lebih baik, muslim yang insya Allah akan mendapatkan ridha dari Allah, muslim yang insya Allah akan mendapatkan syafaat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Barangkali ada yang kurang berkenan, ada yang kelewatan, ada yang gak enak didengar. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir saya mohon doa. Ya Bapak Ibu, doain saya. Insya Allah tanggal 17 Maret besok saya akan berangkat umroh bareng istri saya. Tolong doain biar berangkatnya pulangnya selamat. Kita mencoba-coba umroh Ramadan. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Doain semuanya. Ya. Saya juga nanti akan sebut jamaah hidayah, mudah-mudahan yang belum umroh, yang belum haji, kelak akan dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.